Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, nikmat iman, nikmat Islam. Maka dengan segala nikmat itu hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dengan cara menggunakannya untuk beribadah, membuat ketaatan, menaati perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang selesai kita laksanakan berupa salat Isya berjamaah merupakan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas petunjuknya, atas perjuangannya yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kesempatan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang setia untuk membela sunnahnya, mengikuti petunjuknya, menjadikan beliau sebagai contoh teladan, qudwah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi umat yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita mulai pembahasan dari surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Surat Al-Ghasyiyah termasuk Makkiyah, dan di antara ciri-ciri surat Makkiyah masih bertemakan tentang tauhid, dan di dalam surat ini penjelasan gambaran tentang kehidupan akhirat, yaitu tentang hari kiamat, lalu tentang apa-apa yang dialami oleh orang kafir di hari kiamat, adanya neraka dan nikmat yang berikan kepada orang-orang yang beriman yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajakan untuk berfikir, menganalisa, mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di sekitar kita.
dari lingkungan kita, dari alam semesta yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kemudian di antara keutamaannya adalah ini dengan ayat surat sebelumnya, yaitu surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca dua surat ini, yaitu surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan surat Al-Ghasyiyah ini di sholat Jum'ah. Makanya kita sering mendengar kalau khotib imam sholat Jumat bacaannya surat sabbihisma rabbikal a'la dan surat Al-Ghasyiyah. Begitu juga surat sholat Al-Idain, sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nabi Muhammad SAW membaca dua surat ini, surat sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, dan surat Al-Ghasyiyah. Hadisnya riwayat Muslim dan hadis sahih. Ini tentang keutamaan dari surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la. Berikutnya kita dalami satu persatu terjemahannya dulu. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad tentang berita tentang hari kiamat? Al-Ghasyiyah kalau dalam terjemahan hari kiamat. Wujuhu yawma idin khasyah. 7 ayat pertama dari surat Al-Ghasyiyah menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir di neraka. Yang pertama di ayat kedua itu wujuhu yawma idin khasyah. Hari itu, di hari kiamat, wajah-wajah orang kafir itu tertunduk, malu, terhina, tertunduk. Amilatun nasiba, mereka beramal dengan giat, bekerja, nasiba, sampai letih, sampai capek, sampai kepayahan kalau dalam terjemahan. Tasla naron hamya, mereka memasuki neraka yang menyala-nyala, yang panas, yang menyala-nyala, masuk neraka. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum dari air yang sangat panas, dari air, mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada makanan bagi mereka kecuali min dhari, makanan dari buah yang berduri, rasanya pahit. La yusminu wa la yughni min ju'. Yusmin saminun itu artinya gemuk, tidak menggemukkan, tidak menambah gizi. Wala yughni min ju', tidak menghilangkan lapar. Makan tidak menjadikan gemuk, tidak menambah gizi, tidak menghilangkan lapar yang mereka alami. Ini ayat 1-7 tentang orang kafir di neraka. Sedangkan 9 ayat berikutnya sampai ayat 16 itu tentang orang-orang yang di surga. Wujuhu yawma idin na'imah. Hari itu di surga wajah-wajah orang beriman dalam keadaan kenikmatan, gembira, bahagia. Lisa'yiha radiyah, mereka senang, mereka ridho dengan amalnya ketika di dunia, dengan amalnya di dunia. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi, yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di dalamnya tidak mendengar kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang melalaikan, kata-kata yang enggak ada gunanya. Fiha ainun jariyah, di dalamnya, dalam surga itu ada mata air yang memancar. Fiha sururum marfu'ah, ada dipan yang tinggi, yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia, yang didekatkan. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang empuk untuk bersandar. Wa zarabiyu mabthusah, dan permadani-permadani yang dihamparkan.
Nah, sampai ayat 16 tentang penduduk surga. Dari ayat 17 sampai akhir diajak untuk berpikir, diajak untuk mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat di dunia ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak mau melihat, berpikir tentang unta, bagaimana dia diciptakan. Ayat ini, surat ini, Al-Quran ini diturunkan di Mekah, di padang pasir, orangnya lingkungannya padang pasir, habitatnya, alamnya hanya gurun, hanya tandus, kerjaannya menggembala, dan diantaranya adalah unta. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan kenapa mereka tidak melihat langit, bagaimana dia ditinggikan tanpa tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung, bagaimana dia ditegakkan, ditancapkan di atas bumi ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi, bagaimana Allah menghambarkannya, bagaimana dia dihambarkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau Muhammad hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa bisa memaksa seseorang untuk beriman. Tidak ada paksaan dalam beragama. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang berpaling dan kufur. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian di sisi kamilah hisab mereka, perhitungan pahala dan dosa mereka selama di dunia. Nah, surat ini dinamakan Al-Ghasyiyah karena ayat pertamanya hal ataka haditsul ghasyiyah. Disebut Al-Ghasyiyah karena ayat pertamanya hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Ada yang menafsirkan tidak hanya pertanyaan ini tidak hanya kepada Nabi Muhammad tapi juga berlaku kepada seluruh umatnya. Kepada seluruh umatnya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad tentang berita tentang hari kiamat? Hari kiamat digambarkan di dalam Al-Quran, ada yang mengatakan sampai 82 lebih kata sifat atau bagaimana terjadinya hari kiamat. Kalau di sini Al-Ghasyiyah, dulu kita sudah membahas tentang surat Al-Zalzalah, zilzalah, tentang diguncangkan. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, dan berbagai ayat-ayat dan surat yang menjelaskan tentang kondisi dan keadaan di hari kiamat. Maka di sini dengan kata Al-Ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu? Bukankah apakah sudah datang kepada wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Al-Ghasyiyah. Kenapa disebut Al-Ghasyiyah? Ghasyiyah yaghsha artinya adalah artinya menutupi, meliputi semuanya, menutupi dan meliputi. Maka dalam surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha, demi malam ketika sudah menutupi. Artinya hari kiamat itu melingkupi seluruh umat manusia tidak terkecuali. Hari kiamat itu menutupi seluruh manusia dan yang ada di di dunia itu tidak ada terkecuali kena semua hari kiamat. Tidak ada yang lolos dari hari kiamat. Tidak ada yang lepas dari hari kiamat. Artinya menutupi. Kalau di dalam surat Yusuf disebutkan, ini dari ayat 105 sampai 107 disebutkan, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan betapa banyaknya ayat-ayat Allah di langit dan di bumi
yang melewati mereka, kalian melewatinya, dan mereka tidak mau mengambil pelajaran dan mereka berpaling darinya, tidak memperhatikannya. Makanya di surat Al-Ghasyiyah itu di akhir ayatnya mengajak kita untuk melihat kekuasaan Allah, penciptaan unta, tentang langit bagaimana ditinggikan, tentang gunung bagaimana dipancangkan, tentang bumi bagaimana dihamparkan. Kemudian wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ma di sini Anda menafsirkan tidaklah mereka beriman, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu berbuat musyrik, syirik. Jadi mayoritas yang mengaku beriman kadang-kadang masih berbuat syirik. Ada yang mengatakan dan tidak ada yang beriman kepada Allah dan mereka itu tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka itu berbuat syirik, musyrik. Nah, di ayat 107, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyah min adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman an ta'tiyahum dengan kedatangan ghasyiyah min adzabillah, adab Allah yang melingkupi mereka, meliputi mereka, semuanya kena. Au ta'tiyahumus sa'ah, atau datang hari kiamat dengan tiba-tiba, baghtatan wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Kalau di dalam surat Ibrahim, yaghsha itu menutupi. Ini penggambaran tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhuhumun nar. Pakaian mereka di terjemahan itu disebutkan min qatiratin. Qatiran itu aspal, cairan aspal. Wa taghsha wujuhuhum an-nar, dan wajah-wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Al-Ghasyiyah, yang menutupi. Kenapa mereka tersiksa di hari kiamat, di hari yang menutupi wajah-wajah mereka? Ini adalah gambaran tentang kehinaan yang dialami, yang dirasakan oleh orang-orang yang kafir. Kalau di dalam surat surat Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan belenggu di leher mereka dan tangan mereka, kemudian wajahnya dibelenggu sampai dia tertengadah, dibelenggu oleh rantai di dalam neraka. Kemudian ayat yang kedua, wujuhu yauma idin khasyiah. Wajah-wajah di hari itu tertunduk. Aslinya khusyuk itu tunduk taat. Kita pingin sholat itu khusyuk. Tapi kejadiannya ini adalah di hari kiamat, ketika kekhusyuan tidak berlaku lagi, tidak ada manfaatnya. Harusnya kekhusyuan ini, sifat-sifat yang ada, amilatun nasibah dan khusyuk itu akan bermanfaat kalau itu dilakukan ketika di dunia. Itu adalah kebaikan kalau itu mereka lakukan di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, khusyuk pun gak ada manfaatnya. Mereka tertunduk. Kalau di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan ini sangat berat kecuali dilakukan hanya orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu kalau kita lakukan di dunia bermanfaat. Lalu orang yang khusyuk itu orang yang bagaimana? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu yang percaya, yakin bahwa dirinya akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepadanya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
yang khusyuk di dunia dengan ibadah itu yang lebih bermanfaat. Kalau khusyuknya sudah di akhirat gak ada gunanya lagi, tertunduk dengan terpaksa, terhina. Nah, khusya' itu tertunduk. Maka digambarkan gak ada yang berani bicara, gak ada yang boleh bicara ketika di hari kiamat kelak. Dalam surat Thaha disebutkan yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Hari itu, di hari kiamat, manusia mengikuti penyeru, yaitu para malaikat, dan tidak ada belok-belok lagi, lurus mengikuti ajakan seruan dari malaikat. Surat At-Thaha ayat 108. Wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan semua suara tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka kamu tidak akan mendengar kecuali dengan bisikan-bisikan. Gak ada yang berani bicara di hari tersebut. Inilah orang-orang yang khusyuk. Yang itu kalau dilakukan di dunia akan bermanfaat. Sebagaimana gambaran di dalam surat Maryam ayat 58. Kalau orang itu khusyuk tunduknya di dunia, ruku, sujud, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bermanfaat kelak di akhirat. Kalau tunduknya sudah di akhirat, enggak ada gunanya lagi. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itulah orang yang di dalam surga, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari golongan nabi, dari anak keturunan Nabi Adam, dari anak keturunan Nabi Nuh yang dibawa di dalam kapalnya, dan anak keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, Nabi Yakub alaihissalam, dan dari antara orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih untuk mengikuti petunjuk tersebut. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Mereka kalau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tertunduk, sujud, menangis. Itulah yang bermanfaat kelak di hari kiamat. Tunduk ketika masih di dunia. Kalau dalam surat Al-Hadid ayat 16 disebutkan alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Nah, dan apa-apa yang diturunkan dari kebenaran Al-Qur'an, dan janganlah kalian seperti orang-orang ahli kitab sebelum kalian yang sudah melalui waktu yang lama bagi mereka, kemudian hati mereka keras, membatu. Qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka fasik, mencampur adukkan antara ketaatan dengan kemungkaran. Gambaran orang-orang wujuhu yauma idzin khasyiah, wajah-wajah di hari itu mereka khasyiah, tertunduk, terhina, rendah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat yang lain disebutkan menghitam wajahnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 60, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Dan di hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan terhadap Allah, wajah-wajah mereka menghitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong? Kalau di dalam gambaran tentang hari kiamat digambarkan khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka hari itu tertunduk, malu, hina, rendah. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi kehinaan. Tidak hanya diadab, dihinakan di hadapan seluruh makhluk. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ini surat
Al-Qalam ayat 43. Dan mereka dulu di dunia dipanggil, diperintahkan untuk sujud dalam keadaan sehat dan mereka tidak mau. Akhiratnya mereka tertunduk, terhina. Kalau dalam surat Al-Ma'arij disebutkan khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah, sama. Mereka tertunduk pandangan mereka dan diliputi kehinaan. Dalikal yaumul ladzi kanu yu'adu. Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Surat An-Naziat absaruha khasyiah. Pandangan mereka tertunduk di hari itu. Bahkan diulang-ulang fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi Al-Qur'an kalau menggambarkan tentang kehinaan kadang-kadang dengan bahasa yang sebaliknya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan adab yang sangat pedih. Kabar gembira tapi dengan adab yang sangat pedih. Ibaratnya ketika kalau hari ini atau kemarin itu kan ada terima rapot. Ketika kita kelak di hari kiamat ada terima rapot amal kita. Dipanggil duluan. Itu kan kabar gembira. Silakan nomor 1 saudara fulan. Ternyata dikatakan apa? Saudara fulan ini tidak naik kelas, tapi dipanggil duluan. Fabasyirhum bi'adzabin. Kabar gembira tapi untuk dihinakan dengan adab yang sangat pedih. Ini orang-orang khasyiatan absaru. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Kenapa mereka tertunduk? Kenapa mereka malu? Kenapa mereka terhina? Amilatun nasibah. Padahal mereka beramal dan capek, susah payah dengan amalnya. Mereka kerja keras. Makanya dalam tafsir ayat ini salah satunya adalah ketika Umar bin Khattab berjumpa dengan pendeta dari ahli kitab. Setelah berjumpa dengan pendeta itu dia menangis. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Saya menangis karena ingat ini pendeta ini susah payah hidupnya. Menurut dia berbuat ketaatan, menghindari segala urusan dunia. Susah payah beramal, tapi ternyata keyakinannya salah. Meninggalkan perempuan, tidak menikah, kemudian menghabiskan hidupnya di tempat ibadah, beramal, ngurusi banyak orang, tapi endingnya masuk neraka. Mereka beramal, berbuat banyak, bersedekah banyak, membantu orang miskin, berbuat banyak kebaikan, tapi ternyata mereka juga tidak mendapat apapun dari kebaikan tersebut. Inilah yang digambarkan di dalam surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 106. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau aku beritahukan terhadap orang yang paling rugi amalnya? Beramal banyak tapi rugi. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak ada imbasnya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya, perbuatannya, jasanya ketika kehidupan dunia, dan mereka menyangka mereka itu sudah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang terkaya di dunia misalnya kayak Bill Gates gitu, terkaya di dunia, amalnya banyak, punya lembaga amal, punya membantu orang-orang miskin, beramal. Tapi sayangnya tidak beriman. Kalau itu dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, seluruh amalnya nggak ada gunanya. Walaupun dia menyangka dirinya berbuat baik, dia orang yang baik, dia orang yang membantu orang lain. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, terhadap ayat-ayat Allah. Waliqai, dan perjumpaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'maluhum,
fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka hancur, lebur, binasa, hilang semua amalnya, habitat, sia-sia amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kelak di hari kiamat kami tidak menimbang, tidak mendapat timbangan dari amal mereka. Nggak ada timbangannya, nol. Nggak ada hasilnya. Sebanyak apapun amal mereka, miliaran mereka belanjakan untuk amal kebaikan, untuk sedekah dan lain sebagainya, nol, karena didasari dengan kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika, apa endingnya? Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan mereka. Apa balasannya? Neraka jahanam. Bima kafaru, atas kekufuran mereka dan menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasul Allah sebagai candaan, sebagai ejekan. Orang-orang yang beramal banyak di akhirat seperti debu beterbangan dihembus angin, nggak ada bekasnya. Dalam surat Al-Furqan ayat berapa ini? 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amal semua yang mereka lakukan di dunia di hadapan mereka, setelah dihadapkan dengan amal mereka yang besar, yang banyak, kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang beterbangan, gak ada bekasnya, ditiup angin, gak ada manfaatnya di hari kiamat. Orang-orang ini yang rugi. Jadi ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan amilatun nasibah, sudah capek susah payah beramal tapi gak ada hasilnya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir. Ada yang menafsirkan ahli kitab. Tadi Umar bin Khattab berjumpa dengan rahib, dengan pendeta yang bersusah payah, beramal menurut mereka baik, penyembah berhala, orang-orang yang menyembah sapi. Tubuh mereka ketika sapinya mau lewat, berbaring di jalanan untuk dilewati sapinya. Mereka anggap itu ketaatan. Ketika sapinya kencing, mereka jadikan kencingnya untuk mandi. Ketika sapi itu mau mengeluarkan kotoran, mereka berebut mendapatkannya. Mereka susah payah di dunia dan mereka menyangka itu baik. Ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah monyet kera dan lain sebagainya. Dan itu enggak ada manfaatnya kelak di hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang panas membara. Apakah ada api yang dingin? Apakah ada api yang dingin? Api kan panas, naron hamiyah, neraka yang api yang panas menyala-nyala. Ada api yang dingin, yaitu api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Tasla naran hamiyah. Nah, ini yang pembahasannya agak panjang, ayat ke-5 dan ke-6. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air, dari air yang sangat panas. Kita akan membahas minuman ahli neraka. Minuman ahli neraka. Ahli neraka disiksa dengan api yang membakar yang sangat panas dan disisa dengan rasa haus yang sangat. Dengan rasa haus yang sangat. Kehausan. Kita puasa seharian penuh saja
hausnya sudah tidak terkira. Begitu minum seteguk air itu sudah sangat melegakan. Bagaimana orang yang disiksa ribuan tahun, jutaan tahun di dalam api neraka. Maka apa minuman mereka? Dalam surat Al-Waqiah, fasyaribuna alaihi minal hamim. Maka mereka minum di dalam neraka itu minumnya dari air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Mereka minum seperti orang yang sangat kehausan. Diminum terus. Padahal yang dia minum air yang sangat panas. Bahkan menghancurkan, memotong usus-usus mereka. Dibandingkan dengan penduduk surga, kalau di dalam ayat ini di dalam surat ini tidak digambarkan minuman penghuni surga. Itu digambarkan dalam surat Muhammad ayat 15, ada 4 sungai minuman ahli surga. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, ada surga di dalamnya itu mata air yang dari air segar. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, sungai dari susu yang airnya tidak berubah. Kalau kita susu yang di dunia pagi kita hidangkan, nggak diminum sampai sore, basi. Di surga sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya. Lam yataghayyar ta'muhu. Yang ketiga, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, sungai dari khamr, minuman khamr tapi halal dan tidak memabukkan. Ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat bagi yang meminumnya. Bagi yang tidak minum khamr di dunia, bahkan kalau peminum khamr di dunia, tobatlah segera. Jangan sampai menjadi orang peminum khamr yang sampai akhir hayatnya belum sempat tobat, tidak akan mendapat minuman di surga khamr. Yang keempat, wa anharum min asalim musaffa, sungai dari madu airnya yang disaring. Madu di dunia ada yang asli itu masih kotor, masih kecampur dengan kotorannya. Ini sudah disaring, sudah murni. Walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratum min rabbihim, dan bagi mereka setiap buah-buahan yang mereka inginkan dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah sama keadaan mereka kaman huwa khalidun finnar, seperti orang yang kekal di neraka, masuk neraka, penghuni neraka. Wasuku ma'an hamima, yang diberi minum dengan air yang sangat mendidih, yang sangat panas. Faqat ta'am a'ahum, begitu diminum memutus usus-usus mereka, isi perut mereka. Bahkan nanti ada ayat yang menggambarkan sebelum diminum hangus wajahnya, sebelum masuk ke lambungnya. Tapi mereka itu menggambarkan di situ fasyaribuna syurbal him, mereka minum seperti orang kehausan. Segitu panasnya, segitu membakarnya, segitu memotong-motong ususnya, mereka minumnya seperti orang yang kehausan karena disiksa dengan rasa haus yang tidak terkira. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 16-17 tentang orang yang penghuni neraka. Apa minumannya? Miwaraihi jahannam wa yusqa min ma'in shadid. Dan di belakang mereka neraka jahanam, dan diberi minum dari air nanah. Dari air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiru wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiru,
Mereka ingin menelannya minuman dari nanah. Mereka ingin menelannya dan tidak kuat, sampai hampir-hampir nggak kuat untuk menelannya. Kita sebelum kesentuh itu udah muntah lihat nanah. Diminum, dipaksa untuk masuk dan mereka hampir-hampir nggak sanggup untuk menelannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin, dan datanglah kematian seakan-akan mau mati dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit, dan mereka tidak mati. Karena orang di neraka dalam surat sebelumnya, sebelum ayat surat ini adalah surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, tidak mati. Wa min waraihi adzabun ghalid, dan di belakang mereka adab yang lebih pedih, yang sangat pedih. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Ini dulu surat apa kemarin? Sebelum ini surat Al-Fajr. Kalau ini surat apa? Al-Balad, ya kan? Wa hadainahun najdain. Kami beri dua jalan. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau yang kafir ada ancamannya. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang yang zalim, yang kafir tadi, neraka yang menyala-nyala, yang meliputi segala apinya, mengelilingi mereka, nggak bisa keluar, segala siksaan. Disiksa dengan rasa haus yang sangat. Ketika mereka kehausan, wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Dan ketika mereka kehausan, ketika mereka minta minum, minta tolong, minta minum, wa iyastaghisu yughasu, diberi minum, bima'in kal muhli. Kalau dalam terjemahan di situ ada dengan air seperti cairan dari besi yang dicairkan. Besi dipanasi sampai meleleh, dituangkan, diminum. Sebelum besi itu masuk, cairan besi itu masuk, wajahnya sudah hangus. Yashwil wujuh, gosong. Mati? Enggak. La yamutu fiha wa la yahya. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqat. Seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat untuk istirahat. Mana bisa istirahat? Istirahat di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dalam surat Ar-Rahman, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka keliling di dalam neraka itu dan di antara air yang sangat panas. Lalu diseret ke tengah neraka. Surat Ar-Rahman dari ayat 44. Kalau dalam surat awal juz Amma, surat An-Naba, disebutkan la yadukuna fiha bardau wala syaraba. Mereka tidak merasakan sejuk dan tidak dapat minum. Tapi dapat minumnya illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas dan nanah minumannya. Hada dalam surat Shad, hada falyadukuhu hamimu wa ghassaq. Ini siksaanmu, maka rasakanlah air yang sangat panas dan nanah bagi mereka. Ini minuman ahli neraka. Ayat berikutnya, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali min dhari, buah yang berduri. Buah
yang berduri. Apa sifatnya? La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak bisa menggemukkan, tidak bisa menghilangkan lapar. Kalau tadi minuman ahli neraka digambarkan air yang sangat panas. Ada yang menerjemahkan minumannya itu al-muhl, itu cairan tembaga. Ada yang menerjemahkan cairan apa? Besi yang dipanaskan. Darah dan nanah. Minumannya darah dan nanah. Minumannya darah dan nanah. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali darah dan nanah. Nah sekarang laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali buah yang berduri, ghislin, min dhari. Nah, kalau di dalam ayat-ayat yang lain disebut makanan mereka adalah apa itu? Zakum. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Bahkan diulang-ulang dalam surat-surat yang lain. Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya ada pohon zakum. Ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun. Seperti cairan tembaga yang dipanaskan kemudian mendidih, menggelegak, memenuhi perutnya. Kaghalyil hamim, seperti air yang panas menggelegak, mendidih. Surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Bahkan dalam surat Ad-Dukhan itu sebetulnya ini berlanjut 46, 47, 48 sampai 50. Dalam surat Ad-Dukhan tersebut disebutkan kalau dalam kelanjutan suratnya itu, kaghalyil hamim, seperti air yang mendidih, yang menggelegak. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Pegang orang itu oleh malaikat, diseret sampai ke tengah neraka jahim. Seret sampai ke tengah neraka jahim. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian dituangkan di atas kepalanya air yang mendidih, yang panas, menggelegak tadi. Lalu dikatakan kepada mereka, duk innaka antal azizul hakim. Ini ejekan. Rasakanlah wahai engkau yang maha perkasa, yang maha pemurah. Engkau mengaku di dunia perkasa, sombong kamu di dunia, paling berkuasa, paling menang sendiri. Engkau mengatakan pemurah, paling terhormat di dunia. Sekarang diseret di tengah neraka jahim, dituangkan di atas kepalanya air yang sangat mendidih. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini yang dulu kalian ragu-ragu. Apa ada surga sih? Apa ada neraka? Enggak ada katanya. Ternyata ada. Dan dia enggak pernah sholat dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Ad-Dukhan. Dalam surat As-Saffat, surat As-Saffat itu surat ke-37 setelah surat Yasin. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Setelah digambarkan tentang nikmat orang-orang penghuni surga, apakah itu lebih baik atau hidangan mereka atau pohon zakum bagi penghuni neraka? Inna ja'alnaha fitnatal lidzalimin. Kami jadikan pohon zakum itu ujian, fitnah, siksaan bagi orang-orang yang zalim. Kalau dalam hadis, dhari ini buah zakum yang berduri, tapi kalau yang dhari ini yang sudah keras, yang sudah kering. Kalau dimakan berhenti
Kalau kita makan biji kedondong saja berhenti di tenggorokan. Ini enggak. Buah berduri berhenti di tenggorokan, tidak bisa masuk dan tidak bisa ditarik keluar. Siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha sajaratun tahrujum fi aslil jahim. Dialah pohon ini, pohon yang tumbuh dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepalanya setan. Setan saja belum pernah kita lihat. Seperti kepalanya setan, mengerikan. Tsumma innakum ayyuhad-dhallunal mukadzibun, surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 53. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang yang zalim dan yang mendustakan agama, enggak percaya. La akiluna min syajaratin min zakum, kalian akan makan dari pohon zakum. Famaliuna minhal butun, maka akan masuk memenuhi perutmu. Yang tadi ganjel di dalam kerongkongan, tenggorokan, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Bahkan itu masuk memenuhi perutmu. Wa id qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Pohon zakum itu pohonnya saja dilaknat di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 60. Dan ketika kami katakan kepadamu sesungguhnya Tuhanmu meliputi, mengetahui semua manusia. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, dan tidaklah kami jadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu illa fitnatal linnas, sebagai ujian bagi manusia, wasyajaratal mal'unata fil Quran, dan pohon yang dilaknat, pohon zakum yang di dalam Al-Quran dilaknat. Nukhawwifuhum, kami takut-takuti mereka, orang-orang yang zalim itu, supaya mereka takut kembali kepada Allah. Fama naziduhum illa tughyana kabira, maka mereka tidak tambah takut, malah tambah membangkang, tambah zalim dengan kezaliman yang sangat besar. Tadi al-haqqa la wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan dari mereka kecuali darah dan nanah. Al-haqqa 26-27. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa, bersalah. Dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil ayat 12-13, inna ladaina angkalau wa jahima, sesungguhnya kami punya siksaan dan neraka jahim, wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima, dan makanan yang yang berduri, yang panas ini, dan adab yang sangat pedih. Itulah kenapa di dalam neraka jahanam, ini sifat-sifat orang-orang penduduk neraka jahanam. Maka permintaan terakhir orang-orang di dalam neraka jahanam setelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama minta keluar gak bisa. Dulu kita bahas di surat At-Takasur. Ada 4 permintaan orang-orang penghuni neraka. Yang pertama dalam surat surat Al-Mu'minun 107 108, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka jahanam ini. Kalau kami kembali lagi bermaksiat, berarti kami benar-benar zalim. Pengen keluar. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala sya'u fiha wa la tukallimun. Kamu diam di sana, tinggal di situ selama-lamanya, jangan bicara-bicara lagi. Enggak bisa bicara lagi. Berarti minta kepada Allah tidak dikabulkan. Pertama. Yang kedua, minta kepada malaikat Malik
penjaga neraka. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Gosong, panas, dimasukkan cairan besi yang dipanasi, tembaga yang dipanasi sampai mencair, dimasukkan ke dalam perutnya. Biarlah kami mati saja. Liyaqdi alaina rabbuk. Biarlah mati saja. Habis mati ya udah gosong, selesai. Nggak merasakan apa-apa. Bayangannya seperti itu. Minta kepada malaikat, ya malaikat Malik, mati saja kami. Bunuh saja sekalian. Qala innakum makisun. Nggak bisa. Kamu tetap tinggal di dalamnya selama-lamanya. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh telah datang kepada kalian, kami telah datang kepada kalian dengan kebenaran dan kalian terhadap kebenaran benci. Ini surat Az-Zukhruf 7778. Permintaan kedua, yang pertama kepada Allah minta keluar gak bisa, yang kedua kepada malaikat Malik minta mati saja tidak bisa. Az-Zukhruf ayat 7778. Yang ketiga, minta kepada malaikat penjaga neraka, tidak disebutkan namanya. Wa qala alladziina fin-naari li khazanati jahannam, dan orang-orang yang di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, apa mintanya? Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma minal adzab. Wahai malaikat, mintalah kepada Tuhanmu libur kita. Pengen liburan sehari. Pengen libur. Ringankan azab kami sehari saja. Libur di neraka enggak ada. Kita libur di dunia masih bisa kerja, seminggu libur, sehari istirahat bisa, mau jalan-jalan bisa, mau tiduran bisa, mau refreshing bisa, mau makan-makan bisa. Ini jutaan tahun pengen libur sehari. Waghfif anna yauma minal adzab. Apa jawabannya? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bukankah dulu sudah datang kepada kalian utusan-utusan Allah dengan penjelasan yang jelas? Qalu bala, iya sudah datang, tapi kami enggak ikut. Qalu fad'u, ya sudah mintalah. Fa wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka permintaan doa orang kafir itu sia-sia belaka. Nah, yang terakhir berkaitan dengan makanan siapa? Orang-orang kafir ini. Orang-orang yang di neraka jahanam. Maka mereka pengen dapat minum dari air segar, air bersih, air tawar. Karena minumannya besi yang dipanaskan, minumannya air yang panas, tembaga yang dipanaskan, minumannya darah, minumannya nanah. Pengen dapat seteguk air. Permintaan terakhir. Mintanya kepada siapa? Di antara keistimewaan penghuni surga adalah mereka bisa nengok temannya yang di neraka. Dalam surat Al-A'raf dari ayat 50. Surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan penghuni neraka memanggil penghuni surga. Kalau penghuni neraka nggak bisa keluar, tertutup. Alaihim narum musodah, neraka itu tertutup, nggak bisa keluar. Tadi minta keluar nggak bisa, tapi orang penduduk surga bisa nengok temannya yang di neraka, bisa lihat. Lalu ketika mereka melihat, diminta sama penghuni neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan penghuni neraka minta kepada penghuni surga. Apa mintanya? An afidu alaina minal ma'i, berilah kami seteguk air. Aw mimma razaqakumullah, atau makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian di surga. Lalu apa jawabannya mereka? Itulah sudah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jawabannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keduanya, minuman dan makanan ini untuk orang kafir. Kalaupun kami kasihkan, gak bisa kalian minum, gak bisa kalian makan.
seteguk air. Seteguk air. Siapa mereka? Alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai candaan dan main-main, senda gurau dan main-main. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza, maka hari ini kami lupakan mereka sebagaimana dulu mereka melupakan kami. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka sangat membangkang terhadap ayat-ayat kami. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'min. Padahal dulu kami sudah datang kepada mereka dengan kitab yang kami rinci, yang ada ilmu di dalamnya, dengan penjelasan sebagai petunjuk, sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Ini tentang penghuni surga dan azabnya, tentang bagaimana keadaan mereka tertunduk, terhina di penduduk surga dan penduduk neraka yang diazab, bagaimana dihinakan, bagaimana keadaan mereka, kepayahan, bagaimana keadaan mereka makannya dan minumnya di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ayat-ayat berikutnya adalah tentang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya kita harus kita bahas mungkin di pertemuan yang akan datang, tapi ada sedikit saja awalnya. Wujuhu yauma idin na'imah, pada hari itu wajah-wajah mereka bahagia, senang, gembira. Wajah-wajah mereka senang, gembira. Kita bahas satu ayat ini terakhir. Wujuhu yauma idin na'imah. Hari itu wajah-wajah orang yang beriman bahagia, senang, penuh nikmat. Jadi orang-orang yang beriman itu ada 4 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wajahnya di hari kiamat. Yang pertama yaitu wajah mereka putih karena gembira, selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran ayat 106 107. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu sebagian manusia putih bersih wajahnya dan sebagian hitam legam wajahnya. Fa'amal ladzina swaddat wujuhum, kepada orang yang hitam legam wajahnya gosong dikatakan kepada mereka akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Katakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Maka rasakanlah adab atas apa yang telah kalian ingkari, kufuri. Sedangkan orang yang memutih wajahnya, wa amal ladzina biyaddat wujuhum, orang yang putih wajahnya, kenapa? Karena dia sudah mendapat catatan amal yang baik, kitab amalnya baik, rapotnya baik, naik kelas. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, mereka dalam rahmat kasih sayang Allah dan kekal selama-lamanya. Pertama, ketika menerima rapot amal kita, catatan amal kita, wajahnya putih berseri. Setelah itu ketika mereka sudah masuk surga, selamat dari sirat, masuk surga. Dalam surat Abasa ayat dari 38 sampai ayat-ayat terakhir ini. Surat Abasa dari 38 sampai akhir. Wujuhu yauma idzin musfirah. Hari itu wajah-wajah orang beriman berseri-seri, bahagia. Berseri musfirah itu bersinar. Kalau itu kan putih saja, yang tadi putih
gembira. Ini bersinar, gembira. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka tertawa dan bergembira, bahagia. Sedangkan orang kafir wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajahnya berdebu, ditutupi oleh debu. Tarhaquha qatarah. Tertutup oleh siksaan api neraka, dosa-dosa mereka, oleh debu. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang kafir yang banyak berdosa. Nah, yang ketiga, wujuhu yauma idzin naimah. Yang di ayat ini, hari itu wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Maka yang paling nikmat adalah dalam surat Al-Qiyamah, dari ayat 22. Kenikmatan yang paling utama di dalam surga adalah ketika seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yauma idzin nadirah. Pada hari itu wajah mereka bahagia, senang, gembira. Apa? Ila rabbiha nadirah. Bisa melihat Tuhannya. Wa wujuhu yauma idzin basirah. Tadunnu ayyuf ala biha faqir. Sedangkan wajah-wajah yang lain tertunduk hina. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, mengikuti perintah Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larang-larangannya, taat kepada Allah di dunia, khusyuk solat kita di dunia, kerja keras kita ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.